Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Diva Alfajriati Sabil dan rekan saya Nungki Septiani. Di sini kita akan menjelaskan mengenai tutupnya taksi ekspres Trasindo Utama Tbk. Nah, mari kita simak mengenai tutupnya taksi ekspres Trasindo Utama Tbk. Virus corona yang menyambangi Indonesia sejak tahun 2020 lalu memberikan dampak besar. Tidak sedikit bisnis yang meregang nyawa karena harus stop operasi akibat berbagai kebijakan. Keuntungan yang diperoleh oleh pelaku bisnis mengalami penurunan akibat wabah COVID-19, baik dari sektor pariwisata maupun sektor penerbangan atau transportasi. Sepi penumpang akibat kebijakan social distancing. Di sektor industri pabrik, produksi juga mengalami penurunan akibat banyaknya karyawan yang di-PHK, serta dipulangkan oleh perusahaan sehingga mengakibatkan banyak orang yang menganggur. Pengelola taksi ekspres, PT Ekspres Trasindo Utama Tbk atau Taksi, tengah menghadapi tekanan cukup berat. Selain beban utang yang menggunung, perseroan juga terimbas cukup besar dari penerapan pembatasan sosial berskala besar atau PSBB yang dilakukan sejumlah wilayah sebagai dampak pandemi COVID-19. Secara kinerja, perusahaan grup Raja Wali Corpora milik Peter Sondag ini sebetulnya berhasil menekan kerugian di tahun lalu seiring dengan efisiensi yang dilakukan perusahaan. Tapi, tekanan akibat penghentian operasional perusahaan membuat manajemen kian memutar otak bagaimana bertahan. Tahun lalu, rugi bersih taksi memang berkurang 67%, menjadi 275,50 miliar dari periode yang sama tahun 2018, yakni rugi bersih sebesar 836,37 miliar. Penghentian dan pembatasan operasional terutama disebabkan oleh adanya pemberlakuan PSBB dan penurunan permintaan atas layanan transportasi umum. Selain itu, dijelaskan juga terjadi penurunan karyawan dari 471 karyawan pada Desember 2019 menjadi 390 karyawan pada saat itu. Penurunan jumlah karyawan merupakan bagian dari penyelesaian atas masa kontrak karyawan yang sejalan dengan pembenahan atau restrukturisasi internal perseroan yang dilakukan melalui konsolidasi operasi, baik di kantor pusat maupun pool. Sehubungan dengan kondisi bisnis yang menurun sebagai dampak dari pandemi COVID-19. Sejumlah 390 karyawan perseroan terkena dampak selain PHK, yakni pemotongan gaji karyawan sebesar 40% dari total gaji per bulan, yang diperkirakan akan berlangsung hingga periode yang belum dapat ditentukan. Pandemi virus corona bukan hanya sekedar bencana kesehatan. Virus yang dikenal sebagai COVID-19 ini telah menimbulkan berbagai kekacauan di sektor ekonomi. Tidak hanya industri yang besar, pandemi virus corona telah membuat pelaku UKM di Indonesia mulai gelisah. Sebuah studi menyebutkan bahwa COVID-19 membuat Indonesia mengalami penurunan presentasi pertumbuhan ekonomi sebesar 0,1% di tahun 2020 lalu. Secara garis besar, itu merupakan dampak nyata yang disebabkan oleh COVID-19 terhadap sektor UKM di Indonesia. Pandemi COVID-19 yang terjadi pada saat ini memberikan dampak terhadap berbagai sektor. Pada tataran ekonomi global, pandemi COVID-19 memberikan dampak yang signifikan terhadap perekonomian domestik, negara-negara, dan keberadaan UMKM dari sektor pariwisata maupun sektor penerbangan atau transportasi. Sebagian besar kewajiban taksi per 31 Maret 2020 terdiri dari utang obligasi sebesar 549,1 miliar dan utang bunga tertunggak dengan denda sebesar 90 miliar, serta utang pajak sebesar 5,8 miliar dan utang jangka pendek kepada pihak ketiga sebesar 37 miliar. Perusahaan pengelola taksi ekspres Trasindo Utama meraih kinerja keuangan negatif pada tahun 2020. Ekspres merugi 31,95 miliar. Pendapatan Ekspres turun 58% menjadi 15,78 miliar rupiah. Berkurang signifikan dari 2019 yaitu sebesar 38 miliar rupiah dengan kontribusi pendapatan taksi sebesar 10,62 miliar rupiah pada kuartil 2020. Sisanya pendapatan dari sewa 3 miliar rupiah dan suku cadangan. Ekspres mengalami kerugian bersih 31,95 miliar rupiah, berkurang menjadi 24% dan rugi di 2019. Kewajiban keuangan tersebut merupakan kewajiban jangka pendek perseroan pada periode 31 Maret 2020 yang pemenuhannya tetap berjalan hingga saat itu.
dan dilakukan berdasarkan ketentuan restrukturisasi obligasi dengan penjualan aset jaminan dan kesepakatan pemenuhan kewajiban perusahaan dengan pihak ketiga. Ancaman pailit. Perseroan juga telah menerima surat panggilan sidang perkara gugatan penundaan kewajiban pembayaran utang atau PKPU pada 30 Juni 2020. Dijelaskan pula, jenis kegiatan yang mengalami penghentian atau pembatasan operasional di lingkungan perseroan dan anak usahanya sendiri terdiri dari pembatasan operasional pada taksi reguler dan premium baik di Jabodetabek maupun luar kota. Pembatasan operasional pada layanan penyewaan kendaraan dan layanan limusin di Jakarta dan Bali. Penghentian operasional pada layanan penyewaan bus di Jabodetabek. Penghentian atau pembatasan operasional tersebut disebabkan oleh penurunan permintaan atas layanan transportasi umum dan juga adanya pemberlakuan pembatasan sosial berskala besar atau PSBB. Terhentinya kegiatan operasional itu diperkirakan berdampak pada pengurangan pendapatan perseroan sekitar 51% hingga 75% jika dibandingkan total pendapatan tahun 2019. Berdasarkan laporan keuangan di tahun 2019, taksi meraup pendapatan sebesar 134,251 miliar, turun dibandingkan pendapatan tahun 2018 yaitu sebesar 241,663 miliar. Sementara untuk laba bersih, untuk periode yang berakhir pada 31 Maret 2020 sampai dengan 30 April 2020 diperkirakan turun 25-50%. Manajemen taksi juga menjelaskan pandemi COVID-19 berdampak pada pemenuhan kewajiban pokok utang yang senilai 685 miliar. Dengan demikian, manajemen taksi menegaskan tidak ada karyawan yang di-PHK ataupun dirumahkan, namun 390 karyawannya terkena dampak efisiensi seperti pemotongan gaji hingga 50%. Sebagai langkah efisiensi selanjutnya, perseroan akan melakukan penyesuaian jumlah karyawan dan menutup sejumlah pol yang tidak aktif. Seperti itulah analisis dari kami mengenai ditutupnya taksi ekspres Trasindo Utama Tbk. Mohon maaf apabila ada kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa like, share, dan subscribe.